sampah, kemudian pencemaran lingkungan yang dampaknya sangat buruk bagi makhluk hidup maupun biota maupun non biota ya. Jadi baik itu lingkungan fisik, lingkungan biologi gitu ya, tanah, air juga terpengaruh dengan kondisi bumi yang kena dampak. Itu baik itu dari polusi udara, polusi air ya, polusi darat gitu ya. Apalagi mungkin dengan dampak adanya COVID ini gitu ya, kita tahu bahwa sampah menumpuk di mana-mana, sampah masker ya. Ini juga menjadi apa ya, pemikiran kita bersama ya. Bagus kalau ada suatu upaya untuk menyelamatkan bumi ya, upaya peduli dengan bumi kita ya, sehingga kita menjadi hidup lebih baik dan lebih sehat begitu ya. Dan terima kasih kepada adik-adik panitia yang bisa menyelenggarakan acara yang luar biasa ini di pagi ini, di hari Minggu ini. Kalian tetap berkarya dan kegiatan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mungkin itu aja cukup, Mbak. Ada Pak Dekan nggak di sini ya? Halo, panitia. Halo Ibu, untuk Pak Dekan sedang diusahakan untuk join Ibu, tapi insya Allah gitu. join. Oh ya udah. Mungkin gitu aja ya dari saya ya. Kalau misalnya nanti ada Pak Dekan Rawuh ya, sampaikan salam hormat dari Bu Win, dan terima kasih untuk panitia BEM, dan semangat ya, tetap berkarya untuk pagi ini. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya. Mohon maaf nih saya di luar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Win atas sambutan yang telah diberikan, walaupun di luar tetap memberikan sambutan untuk acara Peduli Bumi 2022 ya Bu. Boleh kalau saya izin live, Adik-adik? Boleh Ibu. Jika Ibu terdapat acara lanjutan, dipersilakan untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Sukses ya buat acara ini. Terima kasih banyak juga Ibu. Nah, Li, kira-kira selanjutnya akan ada sambutan dari siapa nih? Telah tertera di layar sih, tapi aku mau nanya aja ke kamu. Oke, boleh-boleh, nggak apa-apa dong, J. Yang selanjutnya akan kita dengarkan nggak kalah keren dong J dari sambutan-sambutan yang sebelumnya. Nah baik, untuk sambutan selanjutnya ini sekaligus yang terakhir ya J, akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro tahun 2022 yang akan dilanjutkan nantinya dengan membuka acara Peduli Bumi hari ini. Untuk itu kepada Bapak Dr. Budiono SMMkes, baik, sudah mungkin, Mbak. Baik, sudah terdengar suaranya ya, J? Sudah jelas ya? Baik. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak kepada Bapak Budiono dipersilahkan. Ya, terima kasih, Mbak. Saya maaf tadi masang virtual background. Terima kasih, Mbak Jessica dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Sriwinarni MKes selaku pembina BEM FKM Undip, kemudian juga teman panitia dari BEM FKM Undip dan ketua BEM FKM Undip, juga mungkin juga ada ketua senat dari senat mahasiswa dari FKM Undip, kemudian juga narasumber yang saya hormati, juga para peserta yang hadir pada hari ini. Ada mahasiswa, mungkin juga masyarakat umum, bisa dari pemerhati, bisa dari praktisi, juga mungkin juga dari
saintis gitu ya, jadi dari akademia begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan keselamatan dan kesehatan, juga saya yakin juga nikmat yang lain, karena itu kita wajib mensyukurinya. Kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir. Jadi hari ini kita dipertemukan dalam acara webinar begitu ya Mbak ya, terkait dengan Hari Bumi. Teman-teman ini concern di bidang lingkungan ini terutama, karena memang sebagaimana diketahui kita sejak zaman revolusi industri itu barangkali perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan itu sangat luar biasa ya. Mungkin sebelum itu juga terjadi, walaupun mungkin juga tidak terekod dengan baik begitu ya. Oleh karena itu sebenarnya Hari Bumi itu diperingati di bulan yang lalu kalau nggak salah, cuma memang waktu memperingati masing-masing juga bisa berbeda-beda. Earth Day atau Hari Bumi itu juga tema di tahun ini kalau tidak salah itu invest in our planet gitu ya kalau di internasional gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman ini memberikan ini ya tema yang mungkin agak sedikit berbeda ya, dengan menghadirkan para narasumber ini. Ada Titin Alfiani, komunitas Pratisara Bumi ya, Time for Living Harmony with Nature. Kemudian juga ada Nadia Kholilah Yahya, komunitas Asta Bumi, Think We Can Do for a Better Stream. Saya kira beranjak dari istilahnya itu concern terhadap lingkungan. Sebenarnya waktu itu kalau saya kuliah waktu itu di hukum lingkungan itu kan ada ceritanya Russell Carlson itu yang itu isu lingkungan jelas itu, dan beliau menulis buku kalau tidak salah itu Silent Spring. Di situ isunya adalah penggunaan pestisida sebenarnya dan ancaman terhadap lingkungan dalam hal ini kalau nggak salah ya mulai burung-burung dan juga air dan sebagainya itu. Sehingga dari situlah dia mendokumentasikan dengan baik. Nanti bisa di googling, bisa di download. Dan semenjak itu bukunya sangat terkenal dan banyak sekali mendapatkan penghargaan. Kalau tidak salah itu banyak sekali ya, ada 8 atau 7 atau 8 ya. Jadi semenjak itu juga di Amerika mungkin juga tergugah begitu ya. Sehingga mungkin pimpinan-pimpinan di sana itu mengestabliskan bahwa lingkungan itu harus sustain gitu dan harus tetap ada begitu. Sehingga dengan demikian ya diinisiasilah peringatan Hari Bumi ini dalam artian untuk membuat lingkungan ini sustain dan bumi ini juga selamat gitu. Karena memang mereka berpikir bahwa bumi dan isinya itu bukan untuk mereka saja, tapi pasti untuk masa depan anak cucu dan seterusnya atau generasi yang selanjutnya. Kemudian juga di sana mungkin juga ada atau diestabliskan juga Badan Perlindungan Lingkungan atau US EPA itu ya, Environmental Protection Agency, dan banyak menurunkan regulasi-regulasi bidang lingkungan, Air Act dan sebagainya itu. Sampai sekarang pun sangat powerful itu US EPA itu. Kalau kita lihat di sini itu walaupun mungkin secara global temanya invest in our planet, tapi ada subtema yang sangat bagus menurut saya. Karena apa? Karena tadi semenjak revolusi industri sampai dengan tahun 2000-an barangkali suhu itu cenderung meningkat, sehingga
perubahan iklim juga menjadi isu yang sangat sensitif kaitannya dengan maksudnya isu yang sangat strategis yang kaitannya dengan sustainability di lingkungan ini, sehingga saya yakin negara-negara mungkin ada 140-an negara yang komitmen terhadap itu, yang di Paris Agreement atau kesepakatan Paris itu, yang intinya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat menyumbang untuk peningkatan suhu yang mungkin nanti akan bisa menghasilkan global warming dan sebagainya. Dan dampaknya luar biasa itu. Sehingga sekarang terobosan-terobosan baru terkait dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan itu ya sangat luar biasa untuk menggantikan mungkin fossil fuel gitu ya, bahan bakar fosil yang kita tahu bahwa itu mengemisikan karbon dioksida, kemudian juga bahan-bahan pencemar yang lain yang dapat tadi dikategorikan adalah gas rumah kaca. Nah, teknologi atau inovasi-inovasi apa yang bisa didorong, artinya penggunaan natural resource seperti angin, ombak itu untuk pengganti energi pembangkit listrik, tenaga diesel, tenaga batu bara. Batu bara sendiri juga banyak menghasilkan emisi atau pencemar udara. Kemudian juga penggunaan mobil-mobil sekarang kan sudah trennya adalah listrik ya, misalnya seperti kendaraan atau sepeda motor, mungkin juga sepeda itu juga sudah. Apalagi kemarin itu seksi menurut saya acara Grand Prix itu yang Formula E itu ya kalau nggak salah. Kenapa? Karena itu sangat isu lingkungan itu. Karena apa? Substitute fossil fuel to electrical energy gitu. Jadi artinya tidak menghasilkan emisi. Dan itu kalau di kota memang ya seksi itu. Jadi bagus sekali menurut saya. Termasuk ya hal-hal lainnya, solar cell atau penggunaan panel surya untuk. Kemudian juga apa yang bisa kita lakukan sebenarnya teman-teman sekalian untuk harapannya kan suhu bumi atau permukaan bumi ini tidak boleh atau tidak boleh naik atau diharapkan kan masih di bawah 1,5 derajat. Kenaikannya maksudnya, rata-rata kenaikannya, average temperaturnya on surface Earth itu 1,5 atau di bawahnya. Padahal diprediksi kalau menurut World Meteorological Organization itu diprediksi tahun 2022 sampai 2026 itu kalau nggak salah rata-rata kenaikannya 1,1 sampai dengan 1,7. Artinya derajat Celcius ya, rata-rata. Artinya berarti kan sudah ada prediksi. Berarti tahun-tahun ini dan sampai dengan tahun 2026, 5 tahun ini dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu itu kenaikannya luar biasa, artinya diprediksi. Nah, dampaknya juga banyak. Apakah itu dampaknya di lingkungan atau tidak? Ternyata dampaknya juga pada ancaman kesehatan kalau kita di publik gitu ya. Misalnya apa? Ya kita tahu misalnya kecepatan menetas telur dari nyamuk itu juga dipengaruhi suhu. Jadi saya pernah meneliti itu 1 sampai 2 hari sudah bisa menetas. Artinya apa? Berarti kan populasi nyamuk akan tinggi, kontak rate juga tinggi. Berarti kan disease untuk transmission of disease itu juga tinggi dari vektor ke human. Juga saya yakin yang lain-lainnya seperti hujan, kekeringan, kemudian juga naiknya permukaan air laut dan sebagainya itu juga ancaman bagi teman-teman yang tinggal di coastal area gitu ya. Jadi ini saya kira peringatan ini sangat bagus, apapun temanya saya kira enggak masalah, yang penting teman-teman sudah mulai, di kampus juga sudah mulai, misalnya seperti kita mengupayakan hemat energi, menggunakan listrik yang hemat energi itu ya, LED dan sebagainya, itu kita sudah mungkin hampir 50 atau 70% kita membantu. Kemudian juga kita sudah saving water begitu ya, artinya kita bikin biopori, mungkin juga sumur resapan juga, penggunaan secara bijak air dan sebagainya, termasuk green ya, apa istilahnya penanaman tanaman-tanaman yang ada di kampus itu. Jadi banyak lagi yang termasuk teman-teman juga bisa mengupayakan sebenarnya misalnya ke kampus boncengan gitu, itu kan juga sudah mengurangi kendaraan yang
bahan bakarnya dibakar dan menghasilkan energi. Saya kira itu teman-teman yang bisa mengkampanyekan juga, menginformasikan, mengedukasi, paling tidak ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, ke kolega-kolega kita, atau bisa melalui Instagram dan sebagainya. Silahkan diviralkan untuk memanage lingkungan itu supaya sustain, bagaimana apa ya yang bisa dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika mungkin ya terlalu panjang begitu ya, karena memang ini bagus. Saya kira ini saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, mungkin salah kata, khilaf dan sebagainya. Saya tahu suruh buka enggak ini Mbak? Sekalian membuka enggak? Iya, Iya, Bapak. terima kasih sekali Mbak. Jadi atas izin dari teman-teman, para narasumber, dari panitia, teman-teman peserta mahasiswa, dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya acara peringatan Hari Bumi ini ya, yang dilakukan oleh teman-teman dari BEM FKM Undip ini, dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim saya buka. Jadi terima kasih teman-teman sekalian, sukses ya acaranya, dan tetap dikampanyekan terkait dengan sustainability untuk environmental. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budiono yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Peduli Bumi hari ini. Dan tadi Bu Win juga sempat memberikan sambutan ya Pak, dan beliau mengucapkan salam hormat untuk Bapak. Ini enggak apa-apa Mbak. Saya mohon maaf tadi, saya juga masih mengerjakan hal lain, jadi bareng-bareng ini. Jadi mohon maaf. Bu. Matur nuwun Bu Win atas kerawuhannya, dan teman-teman saya kira bagus ini untuk menginformasikan, mengkampanyekan, mengedukasi dan sebagainya. Saya kira ini literasi yang bagus. Saya kira itu ya, saya mohon maaf, saya mohon izin juga Bu Win dan teman-teman sekalian, sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak telah memberikan sambutan pada acara Peduli Bumi 2022 ini di tengah kesibukan yang padat ya Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Terima kasih, sukses. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Nih, untuk mengikuti acara hingga selesai. Betul banget dong, J. Nah, setelah ini kita juga masih akan kedatangan seseorang yang nggak kalah keren dari yang sudah memberikan sambutan tadi loh, J. Kamu tahu nggak kira-kira ini siapa? Waduh, jangan gitu dong. Aku jadi makin penasaran nih dan ikut bertanya-tanya ya. Langsung aja deh, Li, spill, biar teman-teman nggak makin penasaran nih. Oke deh, biar nggak penasaran ya. Dari teman-teman operator, boleh yuk dibantu untuk share screen ya. Bisa ditunggu dulu ya teman-teman semuanya. Jangan semakin penasaran ya. Harus sabar ya nggak, Ji? Iya dong. Kak Jimas E. Nah, KAT ini merupakan mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro angkatan 2019. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, di sini juga tertera ya riwayat pendidikan KAT mulai dari SMA hingga sekarang berada di FKM. Boleh di-scroll ke bawah lagi. Nah, selain itu KAT juga memiliki pengalaman internship di Kemenkes RI, khususnya di bagian Direktorat General of Environmental Health pada tahun 2022. Nah, KAT juga aktif nih mengikuti kegiatan organisasi mulai dari BEM hingga yang terbaru adalah Community of Environmental Health Student atau Confident FKM Undip selaku Chairman of Forum 2022. Tidak sampai itu aja ya teman-teman, kalau misalnya di-scroll nih, bahkan KAT juga memiliki pengalaman training dan volunteer yang sangat banyak nih.
Pastinya keren banget kan Yali, moderator kita hari ini yang akan membantu kita pada sesi materi dan tanya jawab nanti. Makin keren gak sih pastinya acara kita? Pastinya dong, Ji. Nah, tapi kita nggak usah cek dulu ya, karena KAT-nya sudah terlihat nih di layar kita. Halo, selamat pagi Kak Ate. Pagi. Sebelumnya suaraku masuk nggak ya? Jelas sekali Kak, Alhamdulillah. Oke. Gimana nih Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, sehat. Kalian berdua gimana nih MC kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. JJ gimana nih? Pastinya juga sehat sih Kak, dan juga semangat untuk acara kita hari ini. Iya dong, pastinya semangat banget dan alhamdulillah sehat nih Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, mungkin dari KAT untuk selanjutnya kami persilahkan untuk memandu acara materi dan juga tanya jawab ya Kak, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih nih MC yang sudah mempersilahkan saya dan memperkenalkan saya secara singkat melalui CV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya nih, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Nah, berhubung saya orangnya ingin disayang ya, jadi nggak afdol gitu ya, kalau misalnya kita belum berkenalan gitu secara langsung oleh orangnya langsung gitu. Jadi saya izin untuk memperkenalkan diri lagi. Halo semuanya, perkenalkan saya Afifah Tajimas Ekaviani, biasa dipanggil Ate. Saya merupakan mahasiswa peminatan kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Dan kali ini saya diberikan amanah dan kesempatan untuk menjadi moderator selama keberlangsungan acara Peduli Bumi 2022. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke semua sudah tahu, istilahnya belum ada titik terangnya gitu, nggak ada habisnya, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Mulai dari isu sampah, pencemaran air, tanah, udara, hingga yang lagi booming-boomingnya nih tentang climate change atau global warming. Bahkan udah gempar banget nih dari ilmuwan Amerika, itu sudah bilang kalau misalnya kita nggak bergerak dari sekarang, nggak menutup kemungkinan bahwa 3 hingga 10 tahun ke depan, bumi yang kita pijak saat ini itu bakal berbeda dengan yang akan datang. Maka dari itu, dengan adanya webinar Peduli Bumi 2022 ini, kita berharap nih teman-teman partisipan semua bisa menjadi lebih aware terhadap isu lingkungan dan tentunya bisa melakukan aksi-aksi pencegahan terhadap kerusakan lingkungan sehingga kelak nih anak cucu kita, generasi penerus bangsa itu bisa merasakan keindahan alam yang ada di bumi kita tercinta. So, nggak usah lama lagi, kita langsung aja kali ya masuk ke materi kita yang pertama. Nah, untuk materi kita yang pertama ini, pembicara kita itu akan membawakan tema yaitu Time for Living Harmony with Nature, di mana pembicara kita akan menjelaskan gitu loh teman-teman, tentang gimana sih kekayaan alam, keberaneka-ragaman alam yang ada di Indonesia, khususnya nih di wilayah alam perairan, dan bagaimana juga kerusakan alam dan terkhusus kerusakan di wilayah perairan atau pencemaran air yang ada di dalamnya. So, aku minta tolong ke teman-teman panitia untuk bisa share screen CV dari pembicara kita yang pertama. Oke, pembicara kita yang pertama ini ada Kak Titin Alfiani yang merupakan Research and Development di Pratisara Bumi. Beliau merupakan mahasiswa aktif Magister Science S2 Biomanagement di ITB Bandung. Wah, untuk pengalamannya kerja itu juga sudah banyak sekali nih yang dilalui kakak ini. Dan yang terbaru itu pada bulan Januari hingga Mei 2022 sebagai asisten praktikum biologi perilaku Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Mungkin bisa langsung di-scroll aja. Oke,
Kemudian untuk pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang dilalui Kak Titin juga sudah banyak nih teman-teman. Untuk yang terbaru itu di bulan Maret 2020 hingga Maret 2021 menjadi Ketua Komisi Manajemen ISU, Tim Kesenatoran Himpunan Mahasiswa Biologi, NIMPEA ITB, dan masih banyak lagi. Next. Oke, untuk kegiatan volunteer dan pelatihan, yang terbaru itu pada bulan Agustus 2020 sebagai peserta pelatihan Indonesian Mapping Community Papua Mapping Center, pada bulan Mei 2020 menjadi peserta pelatihan Drone Mapping Basic Level Indonesian Mapping Community IMP Papua Mapping Center, dan di Januari 2020 itu sebagai ekspeditor khusus Provinsi Maluku, Diseminasi Khusus Aku Maluku ITB atau AMI. Dan untuk sertifikasinya, pada bulan Maret 2022, peserta pelatihan penyusuan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, rencana tata ruang atau RTR, dan rencana pembangunan jangka menengah RPJMD aplikatif pada KLHS Center Squad dengan nomor dengan nomor 106 STF /K11/03/22 berlaku seumur hidup dan mendapatkan predikat sangat memuaskan. Dan untuk prestasinya sendiri mendapatkan juara 2 LKTI Geospatial Challenge Geoprint 2021. Wah, pokoknya pembicara kita udah keren banget deh. Udah udah bisa lah kita mengetahui gitu loh tentang materi yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini. So, mungkin kita coba panggil aja kali ya untuk pembicara kita, Kak Titin. Halo, Kak Titin. Halo, selamat pagi. Suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Oke, sebelumnya nih, Kak Titin, apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Kalau dari Afifah sendiri, gimana? Tadi dipanggilnya siapa? Sorry. Aku dipanggil Ate. Ate, oke. Ya. Oke, mungkin untuk Kak Titin, sesi penyampaian materi selama 40 menit, nanti dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab selama 15 menit ya, Kak. Mungkin kepada Kak Titin Alfiani, waktu dan layar disilakan. Oke, makasih banyak waktunya untuk moderator, dan mungkin dari panitia boleh minta tolong, oh ya, udah di share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titin Alfiani, di sini sebagai perwakilan Pratisara Bumi. Di sini aku mau sharing-sharing sedikit bersama teman-teman tentang waktunya kita hidup harmoni dengan lingkungan, seperti yang terlihat di slide, dan juga tadi beberapa kali disebutkan, time for living in harmony with nature. Next. Sebelumnya, Pratisara Bumi itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini belum familiar atau bahkan baru pertama kali dengar gitu. Jadi Pratisara Bumi adalah salah satu organisasi pemuda yang bermula di tahun 2020. Dan juga tujuan kami di sini adalah digital campaign dan aksi nyata mengenai lingkungan dan untuk digital campaign-nya sendiri, kami mencoba untuk mengkampanyekan melalui konten digital di sosial media, khususnya di Instagram Pratisara Bumi, yang menyasar generasi muda atau generasi milenial Gen Z. Dan aksi nyata sendiri, kami melakukan konservasi lingkungan berupa penanaman mangrove, penanaman terumbu karang, dan kerajinan barang-barang bekas yang dilaksanakan jilid satunya pada Desember 2020 di Pulau Tunda, Banten. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, itu terkait kegiatan aksi nyata yang pernah Pratisara Bumi lakukan. Nah, next. Nah, di Pratisara Bumi sendiri, saya berperan sebagai Research and Development yang membantu Pratisara Bumi untuk menentukan konten kampanye apa sih yang akan kami bawakan ke depannya. Lalu, cerita sedikit mengenai latar belakang saya. Saya adalah lulusan S1 Biologi ITB dan saat ini sedang menjalani studi magister di Biomanajemen ITB. Kemudian bidang riset saya ketika S1 mengenai pemetaan kerawanan kebakaran lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat ini sedang meneliti terkait pengelolaan ekosistem mangrove di Pulau Tunda, Provinsi Banten. Kemudian saya juga pernah berkesempatan untuk belajar di PILI Green Network, Pusat Ilmu Lingkungan Indonesia, tentang bagaimana interaksi antara masyarakat di sekitar Taman Nasional itu terjadi. Kemudian juga berkesempatan untuk magang di Greenpeace Indonesia pada bagian Insight Data Pemetaan. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman di sini untuk sharing mengenai kekayaan alam di Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Saya yakin di sini teman-teman pasti udah banyak yang
memiliki pengetahuan lebih luas gitu dibandingkan saya meskipun dari background yang berbeda. Jadi kita coba sama-sama untuk memahami Indonesia dari sisi perairan, rakyat, dan interaksinya. Nah, biar diskusinya nggak membosankan dan terkesan seperti kuliah umum, mungkin teman-teman bisa langsung buka Mentimeternya, bisa di-scan QR code-nya, dan juga tertera yang ada di slide di situ, ada kodenya 11656582. Oke, mungkin bisa dipindah ke slide Mentimeternya. Oke. Suara saya masih ada kan ya? Takutnya suaranya putus-putus. Masih, Kak, masih. Oke. Nah, apa sih kekayaan alam itu? Mungkin teman-teman di sini bisa bisa menyebutkan bagaimana sih teman-teman mengartikan kekayaan alam itu sendiri? Mungkin dengan kalimat pendek atau kalimat panjang dari yang selama ini teman-teman pernah familiar gitu. Apa sih kekayaan alam? Apakah kaya, banyak duitnya, atau gimana? Mungkin teman-teman bisa juga sharing di sini pendapat teman-teman. Keanekaragaman sumber daya yang banyak. Oke. Lagi dong, semua yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Kekayaan alam adalah sesuatu potensi yang didapatkan dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam melimpah. Ada lagi nggak nih yang mau menulis lebih banyak atau mau nambahin kira-kira apa sih kekayaan alam itu menurut teman-teman dan pendapat pribadi? Kalau dari beberapa yang sudah ada dan sudah mengisi, kebanyakan mengartikan kekayaan alam itu sebagai masuk flora dan faunanya, kemudian juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk manusia ya, konteksnya di sini. Dan juga ya, intinya adalah sumber daya alam yang sangat melimpah dan juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Oke. Keberagaman yang menjadi bagian dari kehidupan, segala sesuatu yang ada di bumi, dari Tuhan untuk kebutuhan makhluk hidup, keberagaman sumber daya alam mulai dari gen sampai dengan ekosistem. Oke, mungkin dicukupkan dulu untuk kekayaan alam. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih kekayaan alam itu penting? Mungkin teman-teman di sini sering dengar istilah Indonesia itu gemah limpah roh jinawi gitu, atau istilah Jamrut Khatulistiwa, atau bahkan ada lagu Bukan Lautan Tapi Kolam Susu. Itu secara nggak langsung menggambarkan atau mendeskripsikan bahwa Indonesia tuh punya kekayaan alam yang melimpah loh. Terus sekarang kenapa sih kekayaan alam itu penting? Alasan utamanya ya karena manusia itu nggak bisa hidup tanpa alam. Jadi kekayaan yang terkandung di dalamnya secara tidak langsung itu mengikat manusia untuk memanfaatkan atau bahkan menghabiskan demi mempertahankan kehidupan manusia itu sendiri. Di sini ada beberapa contoh pentingnya kekayaan alam, mulai dari sebagai sumber air dan udara, di mana kita tahu kalau hutan dan pegunungan itu bisa menjadi sumber mata air, kemudian tanaman bisa menjadi paru-paru dunia, yang artinya tanpa itu semua kita nggak bisa hidup. Lalu jasa ekosistem atau jasa pelayanan yang diberikan ekosistem untuk manusia. Kita bisa melihat bagaimana alam itu mengatur iklim, memurnikan air, kemudian mengendalikan banjir, lalu bagaimana alam juga tinggi bagi kebudayaan. Alam juga memberikan layanan tempat tinggal, penyerbukan, siklus nutrisi, dan masih banyak yang lain. Kemudian alam juga sebagai sumber bahan baku. Kita bisa lihat dari sisi pembangunan misalnya. Alam menyediakan kayu, kapas, sutra, dan juga mulai dari yang bisa diperbarui sampai yang tidak bisa diperbarui. Lalu juga
ada manfaat dari pendidikan dan penelitian nih yang alam berikan untuk kita, yang mana itu memang relevan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman di sini tahu, mungkin ini salah satu penelitian ya yang pernah dilakukan oleh teman saya itu mengenai bagaimana mekanisme burung itu terbang. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang sepele ya, karena sehari-hari kita bisa ngelihat, oh ya udah burung terbang pagi, keluar, terus sore pulang ke sarangnya gitu ya. Tapi ternyata mekanisme burung terbang itu bisa dilihat dari sudut berbeloknya, kepakan sayapnya, waktu terbang itu semua diteliti untuk apa sih? Salah satunya untuk perkembangan pesawat. Kalau bisa mengembangkan pesawat yang lebih canggih. Dan banyak sekali teknologi-teknologi yang kita rasakan saat ini itu inspirasinya dari alam, memimik atau meniru cara kerja alam. Ada juga yang sengaja melakukan penelitian terkait tentang nyamuk gitu. Mungkin tadi juga disebutkan oleh Pak Budi ya di awal, bagaimana bahayanya, kemudian bentuk tubuhnya yang mendukung penyebaran penyakit, dan itu semua pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan manusia dan harapannya ya bisa menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Kemudian ada juga manfaat dari sisi pariwisata. Kita juga memanfaatkan secara langsung gitu ya, jalan-jalan ke pantai, naik bukit atau sekedar destinasi traveling gitu. Terus yang terakhir itu sebagai sumber energi seperti batu bara, air, udara dan sebagainya. Terus juga kaitannya dengan Indonesia kan tadi udah aku sebut nih, ada banyak banget sebutan-sebutan untuk Indonesia kalau Indonesia tuh kaya. Sebenarnya kenapa sih kok Indonesia itu bisa kaya? Nah, mungkin teman-teman bisa kembali ke Mentimeternya dan mungkin bisa sharing kenapa sih kira-kira Indonesia tuh kaya tuh kenapa gitu? Apakah karena wilayahnya atau karena hal lain atau karena ya Indonesia soalnya suhunya hangat-hangat aja gitu atau karena Indonesia negara kepulauan atau yang lain? Kenapa sih sebenarnya hal yang penting gitu ya yang menjadi dasar kenapa Indonesia tuh bisa kaya keanekaragamannya mungkin kekayaan alamnya? Di sini ada nih geografi, karena di Khatulistiwa, karena ada iklim, karena letak geografisnya, keuntungan geografi, ada ya iklim, geografis, ada yang lain lagi nggak nih, selain dua itu? Karena sumber daya alam. Ayo yang lain mungkin bisa ditunggu. Karena jumlah penduduk. Terus apalagi mungkin dari sisi sosial budaya gitu ya. Sukunya banyak, pencairan es di kutub utara. Nah, kenapa sih sebenarnya Indonesia itu bisa kaya? Jadi ada dua aspek yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah Indonesia ini memiliki iklim tropis yang basah, yang mana curah hujannya tuh tinggi, kemudian mendapat sinar matahari sepanjang tahun, perbedaan musimnya tidak begitu terlihat, ya kita di sini hanya mengalami musim hujan dan kemarau gitu, beda dengan teman-teman kita yang tinggal di Korea yang memang mengalami 4 musim. Terus juga ciri-ciri ini tuh secara tidak langsung menyediakan lingkungan yang ideal bagi makhluk hidup untuk tinggal. Kenapa sih kalau kondisinya enak banyak spesies yang tinggal? Kenapa kalau iklimnya tropis basah tuh kekayaan spesiesnya melimpah? Mungkin teman-teman udah sering dengar gimana Indonesia tuh punya 200 spesies ikan atau terumbu karang ratusan spesies, mamalia atau burung, semuanya tuh hampir paling melimpah gitu di dunia. Pertanyaannya tuh kok bisa? Hubungannya apa sih sebenarnya dengan iklim tropis basah ini? Jadi begini singkatnya teman-teman. Kalau kondisi lingkungannya itu tidak terlalu berbeda jauh, suhunya hangat, kelembaban tinggi, itu menyebabkan batas toleransi hidup bagi tumbuhan dan hewannya itu sempit, yang mana makhluk hidup itu nggak perlu susah payah buat beradaptasi. Suhunya tuh ya segitu-segitu aja, panasnya ya udah jelas, musim kalau nggak basah ya kering, dapat sinar matahari sepanjang tahun, jadi ya tumbuhan pada berlomba-lomba untuk musim yang punya perbedaan signifikan. Suhunya bisa tiba-tiba panas ketika summer, atau bisa-bisa dingin banget ketika winter. Udaranya tuh bisa tiba-tiba panas, udaranya bisa tiba-tiba basah atau kering gitu.
Nah, hal itu akan menyulitkan secara nggak langsung makhluk hidup untuk beradaptasi. Jadi hanya spesies-spesies tertentu yang bisa hidup di tempat-tempat yang perbedaan suhu atau perbedaan kelembabannya itu terlalu tinggi gitu ya, terlalu jauh, terlalu lebar gitu ya. Jadi spesies yang bisa hidup cuman harus tahan dingin lah, tahan panas, kemudian gimana tubuhnya itu bisa mengatur kalau habis winter tiba-tiba summer dan kondisi lainnya. Sedangkan kalau di Indonesia karena iklimnya tropis hangat, ya batas buat kehidupnya tuh ya di situ-situ aja. Jadi lebih enak lah bisa dibilangnya. Makanya di Indonesia tuh lebih banyak spesies yang bisa hidup dibandingkan di daerah-daerah yang temperata gitu. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek geologi, atau dari tadi teman-teman juga banyak menyebutkan dari aspek geografisnya ya, dari sejarah geografis Indonesia itu juga mendukung. Nah, kenapa sih Indonesia bisa kaya? Ya karena adanya pergerakan lempeng mulai dari Eurasia, Pasifik, Australia, dan itu berperan dalam pembentukan gunung api. Kita bisa tahu kalau Indonesia itu masuk ring of fire gitu ya, cincin api di daratan maupun di lautan, di mana gunung api ini selain menghasilkan tanah vulkan beragamnya mineral yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia kaya sumber daya alamnya gitu, termasuk yang tidak dapat diperbarui. Seperti yang kita tahu dari nikelnya, emas, kemudian batu bara, dan sebagainya. Lalu kita bisa membagi kekayaan alam di Indonesia itu sederhananya tuh menjadi dua gitu ya. Wilayah daratan dan wilayah lautan. Salah satu contohnya di sini, sebenarnya contohnya ada banyak banget, tapi daripada bicaranya 3 jam kan mending ya udahlah kita cari yang kira-kira teman-teman cukup familiar gitu ya. Salah satu contohnya itu untuk wilayah daratan adalah Taman Nasional Gunung Leuser, dan untuk wilayah lautan itu ada Teluk Cendrawasih Papua. Mungkin teman dalam kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, kayak gimana sih sebenarnya kekayaan Gunung Leuser yang terbaru ini? Next, Kak. Teman-teman mungkin bisa tonton dulu secuplik dari serial Netflix Our Great National Park gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek lanjutannya tersedia di Netflix Indonesia. My mom moved us to Indonesia for a few years as a kid. We lived in a small house with the simple joys of nature. A mango tree out front, whiffs of fruit and spices, paddy fields where water buffalo glanced up at you with mud-covered snouts. Indonesia is home to some of the most important forests and biodiversity in the world. And there's nothing like the Leuser ecosystem, home to some of the most endangered species on Earth. The rainforests of Gunung Leuser National Park shelter countless plants and animals, each with a role to play. Leuser is also the last stronghold of 4 of the planet's most threatened species. Powerful and elusive tigers. The world's smallest rhinos. Unique forest elephants. And orangutans, one of the smartest great apes in the world. Once, these animals could be found together across Southeast Asia. But deforestation and poaching means that today, Leuser is the only place they still coexist. Will we allow something so precious to disappear forever? Or seize our last chance to protect it for our children and grandchildren? Join me in this most unique of wild spaces. Nah, kita bisa lihat, nonton film bersama nih, cuplikan terkait bagaimana sih kekayaan dari Taman Nasional Gunung Leuser ini sendiri. Dan Gunung Leuser ini emang terletak di
ujung Sumatera gitu ya, di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, di mana menjadi rumah bagi 65% dari 129 mamalia Sumatera itu adanya di Gunung Leuser. Terus juga lebih dari 350 jenis burung, dan tadi yang juga menjadi salah satu highlight besar di cuplikan filmnya adalah rumah bagi 4 satwa langka gitu, termasuk gajah Sumatera, badak Sumatera, orang utan Sumatera, dan juga harimau Sumatera. Uniknya dari Taman Nasional ini adalah luas wilayahnya yang 80% berada pada kemiringan sedang sampai tinggi. Jadi banyak daerah-daerah yang curam. Yang mana itu cocok untuk habitat dari satwa-satwa yang memang hampir punah. Kemudian yang kedua, untuk perairannya sendiri, ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua Barat. Ya, kita sambil nonton ya sama-sama. Selamat datang di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, kawasan konservasi laut terluas di Indonesia, dengan luas 1.453.500 hektar. Beraneka ragam spesies laut tinggal di kawasan ini. Salah satunya adalah megafauna hiu paus. Taman Nasional Teluk Cendrawasih adalah tempat persinggahan populasi hiu paus yang sangat unik karena dapat dijumpai setiap hari sepanjang tahun. Keberadaan ikan terbesar di dunia ini telah menjadi magnet ekowisata. Bersak Center dibangun di kawasan ini sebagai wujud pengelolaan yang efektif, berkolaborasi dengan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Selain satwa dan keindahan alamnya yang mempesona, keragaman kebudayaan dan adat istiadat lokal juga tidak kalah eksotik. Mari kami tunggu kunjungan wisata Anda untuk menjelajahi keindahan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Nah, itu tadi kita bisa lihat gimana sih gambaran, meskipun kita mungkin belum pernah ke sana gitu ya, saya juga belum pernah ke sana, tapi setidaknya ini hal-hal seperti ini atau film-film dokumenter seperti ini membuat apa ya, kalau dari saya pribadi itu membuat saya merasa bangga karena ada di Indonesia dan kekayaan alam di Indonesianya, terus juga jadi sadar kalau, oh kalau memang ingin hal-hal seperti ini terus ada ya berarti mau nggak mau kita harus sadar dan kita harus jaga gitu. Nah, salah satunya nih di Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini tadi, seperti yang sudah disebut, merupakan taman nasional perairan yang paling luas gitu ya di Indonesia, sampai 90%-nya itu wilayah laut, dan itu terletak di Papua Barat, rumah bagi penyu, termasuk penyu sisik, penyu hijau, kemudian rumah juga paus biru, lumba-lumba, dan hiu, dan masih banyak lagi organisme-organisme laut. Nah, meskipun beda area ya, tadi kan untuk Taman Nasional Gunung Leuser ini cenderung ke daratan gitu, sedangkan yang Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini lautan. Kedua contoh kekayaan alam Indonesia ini adalah memiliki aspek yang paling penting supaya keduanya itu tetap berjalan. Apa sih sebenarnya aspek yang penting untuk mendukung keberlanjutan kedua kekayaan alam ini? Mungkin teman-teman bisa balik lagi ke Mentimeternya dan bisa mengeluarkan idenya gitu. Kira-kira apa sih aspek yang sangat krusial gitu bisa dibilang untuk mendukung supaya si kedua taman nasional ini sebagai contoh ya, meskipun di Indonesia emang masih banyak puluhan taman nasional yang lain gitu. Tapi apa sih aspek yang paling penting untuk mendukung
supaya kedua kekayaan alam ini bisa berkelanjutan gitu. Jadi ada peran kita. Oh ini mantep banget nih, berarti orangnya udah sadar kalau peran kita tuh salah satu aspek penting gitu untuk mendukung keberlanjutan dari kekayaan alam. Tanah, air. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Itu apa ya, bisa dibilang irisan gitu ya. Irisan apa sih yang menyebabkan keduanya ini bisa bertahan sampai sekarang dan menjadi aspek paling krusial gitu. Lingkungan, tanah, kesehatan, kesadaran diri, perilaku manusia, jaga hewan dilindungi, jaga kebersihan, upaya dalam menjaganya, kesehatan. Wah mantep nih, idenya brilian. Padahal yang mau kita bahas tadi masih satu aspek, tapi teman-teman di sini bisa menyebutkan banyak aspek yang lebih lengkap gitu ya, yang lebih komprehensif dan bisa sama-sama saling sharing gitu ya. Kalau ternyata aspek yang paling mendukung untuk keberlanjutan itu ada banyak banget dan termasuk kita gitu ya, kita punya peran di situ. Mungkin masih banyak nih, kesadaran diri, jaga hewan dilindungi, kesadaran kita, payung hukum, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi ada salah satu aspek dari segi alami gitu ya, yang krusial yang ada di keduanya itu adalah air gitu. Itu tidak bukan perorangan gitu ya. Dan status kepemilikannya itu dikuasai oleh negara serta dilindungi oleh undang-undang. Dari situ ada konsekuensi terbesarnya nih. Ya semua pihak bisa ikut campur memberikan dampak untuk perairan meskipun dari jarak yang jauh gitu. Karena semuanya pada akhirnya akan mengalir ke air gitu. Apapun yang ada di darat itu semua akan bermuara di air gitu. Kita bisa memberikan dampak baik positif maupun negatif. Nah, berdasarkan dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia sendiri itu memiliki 62% wilayahnya berupa perairan, bisa mencapai 6,3 jutaan kilometer persegi dan pulau-pulaunya bisa mencapai 17.500 pulau gitu ya yang ditemukan. Kemudian karena negara kepulauan inilah yang mengakibatkan garis pantai di Indonesia itu terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjangnya bisa lebih dari 80.000 kilometer. Artinya apa? Banyak sekali wilayah bahkan masyarakat kita yang memang kehidupan sehari-harinya tuh langsung bersinggungan dengan perairan, baik itu perairan pesisir gitu ya. Di sini ada dua tipe perairan, baik itu perairan darat maupun perairan laut. Next. Apa sih yang membedakan perairan darat dan perairan laut? Kalau perairan darat secara singkatnya adalah perairan yang ada di darat. Ya, karena perairan darat gitu ya. Dan contoh-contohnya adalah sungai, danau, rawa, maupun air tanah yang sebagian besar airnya itu berasal dari air hujan. Di Indonesia sendiri kita udah nggak asing ya dengan nama Sungai Musi, atau teman-teman juga sering dengar yang di Jawa ya Sungai Bengawan Solo, kemudian Sungai Citarum. Kalau danau mungkin contohnya Danau Toba gitu di Sumatera Utara, dan itu semua bagian dari perairan darat. Sedangkan tipe selanjutnya adalah perairan laut yang secara sederhana ya perairan yang memiliki atau di dalamnya tuh air memiliki kadar garam yang tinggi gitu, atau airnya asin singkatnya gitu ya, meliputi ada laut, teluk, selat, samudra, dan kita juga udah cukup familiar dengan sebutan Laut Jawa, atau mungkin teman-teman yang rumahnya di Sumatera gitu, dari Jawa ke Sumatera kan melalui Selat Sunda, dan juga ada juga Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan itu bagian dari kekayaan alam Indonesia, perairan gitu ya, dari darat maupun dari laut. Nah, setelah itu, setelah kita tahu gimana kayaknya perairan di negara ini, kira-kira perannya itu untuk apa sih? Jangan-jangan kita cuma tahu kalau itu ada tapi kita nggak sadar perannya itu apa buat kehidupan kita gitu.
dari semua itu kita merasakan manfaat apa sih sebetulnya? Kan biasanya kita itu nggak sadar, kita sadar sesuatu penting kalau sesuatu itu tidak bersinggungan gitu ya, dan kita biasanya tuh tidak sadar karena sudah terbiasa hidup dengan kemewahan alam di sekitar kita. Nah, perairan khususnya di Indonesia sendiri itu bisa dilihat dari 3 aspek, dari aspek ekologi, di mana perairan bisa memiliki peran sebagai habitat untuk spesies-spesies di dalamnya, mulai dari ikan, penyu, hewan karang, dan lainnya gitu ya, rumahnya seafood yang biasa kita makan. Kemudian dari aspek ekonomi berkaitan erat dengan tempat wisata, tempat penangkapan, atau pertambakan gitu. Mungkin semua yang hadir di sini pernah mendapatkan manfaat secara langsung dari aspek wisata ya, sekedar berkunjung ke pantai. Dengan berwisata juga secara nggak langsung bisa meningkatkan perekonomian rakyat di sekitarnya gitu ya, di daerahnya. Terus juga dari pertambakan sendiri ataupun perikanan tangkapnya, kita juga merasakan kalau Indonesia tuh terkenal sebagai pengekspor udang gitu, pengekspor lobster, atau ikan tangkapnya tuna, kemudian belum lagi ikan tawarnya. Dan yang terakhir itu ada aspek sosial, di mana perairan itu digunakan sebagai sarana lalu lintas air dan sumber mata air. Contohnya sendiri keberadaan pelabuhan gitu yang menghubungkan satu pulau dan pulau yang lain, dan di Indonesia sendiri masuk ke dalam lalu lintas pelayaran internasional nih melalui pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan juga Tanjung Perak di Surabaya. Lalu selanjutnya ini adalah potensi-potensi lebih detailnya terkait pemanfaatan perairan di Indonesia, mulai dari potensi sumber daya yang dapat diperbaharuinya, bisa dimanfaatkan untuk biofarmakologi, pertambakan, maupun perikanan tangkap. Kemudian dari sumber daya tidak dapat diperbaharuinya pun ada minyak, ada gas, biji besi, kemudian dari segi potensi lingkungan untuk energi gitu, kelautan, kemudian ada jasa lingkungan di sektor pariwisata dan transportasi. Nah, kita sudah banyak membahas bagaimana kekayaan alam di Indonesia ini khususnya perairan ya, tapi karena pesatnya pembangunan di Indonesia saat ini itu menimbulkan banyak pengaruh terhadap lingkungan perairan. Salah satu pengaruhnya adalah semakin banyak sisa-sisa kegiatan antropogenik gitu ya, kegiatan kita manusia yang dibuang di lingkungan perairan tanpa ada filter gitu, yang akhirnya menimbulkan pencemaran seperti aktivitas pabrik, bahkan pertambakan, wisata, industri yang tadi kita sebutkan itu ternyata punya efek, punya dampak, dan itu mengancam baik untuk perairan Indonesia dari segi aktivitas manusia. Belum lagi dari segi alamnya sendiri ya, secara alami sendiri tadi juga sudah disebutkan panjang lebar oleh Bapak Dekan terkait bagaimana perubahan iklim itu nyata pada saat sekarang ini dan bagaimana konsekuensinya perubahan suhu yang semakin meningkat gitu ya. Tadi sudah disebutkan, dan mungkin kali ini kita akan lebih fokus ke kita sebagai penyebabnya gitu ya, bukan faktor alami gitu ya, tapi kita yang berinteraksi dengan perairan ini ternyata kita juga mengancam. Apa sih ancamannya? Next. Nah, ancaman-ancaman itu tadi bisa menyebabkan perairan, bisa menyebabkan pencemaran di perairan. Dan apa sih sebenarnya disebut dengan pencemaran? Singkatnya, pencemaran itu perubahan komposisi air, udara maupun tanah oleh kegiatan manusia dan juga proses alam gitu. Sehingga kualitasnya itu tidak lagi bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks ini karena kita bicara terkait pencemaran air, tapi bukan berarti pencemaran itu sifatnya tunggal ya, bukan berarti pencemaran air ya akan air aja, tapi bisa jadi pencemaran air merangkap sebagai pencemaran udara maupun pencemaran tanah, bergantung seberapa parahnya perubahan komposisi lingkungan. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan pencemaran air itu? Secara garis besar, pencemaran air itu diakibatkan oleh 3 komponen dari sisi aktivitas manusia ya. Yang pertama dari domestik, seperti sampah-sampah rumah tangga, sampah kegiatan sehari-hari. Kemudian ada dari industri, di mana pabrik itu menghasilkan limbah yang tidak difilter dulu, tapi langsung dibuang ke perairan. Mulai dari pabrik tekstil sampai pabrik pertambangan. Lalu penyebab selanjutnya adalah dari sektor agrikultur, termasuk di dalamnya sisa-sisa pupuk ataupun pestisida pertanian, perkebunan, aktivitas perikanan, pertambakan, dan semuanya ternyata memang menyumbang nih sebagai salah satu penyebab pencemaran air di Indonesia. Nah, karena ada penyebab, sudah pasti ada akibatnya dong. Akibat paling utamanya bukan sesimpel, tapi sesederhana kita menyebut sebagai gangguan ekosistem. Padahal sebetulnya di dalamnya tuh lebih detail lagi apa yang terganggu dari rantai makanan, ya itu mungkin bisa dipelajari di kuliah gitu ya. Tapi di sini kita akan coba melihat bagaimana sih akibatnya bagi manusia itu, bagi kita, karena mau nggak mau ya kita yang berinteraksi terus-terusan gitu. Pencemaran air sendiri secara garis besar memberikan dampak negatif berupa adanya sedimentasi atau proses pengendapan material, kemudian eutrofikasi, penumpukan nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air, kemudian ada sumber penyakit,
Kemudian ada bioakumulasi atau penimbunan substansi di dalam tubuh suatu organisme, biasanya logam-logam berat. Next. Nah, yang pertama tuh sedimentasi. Di sini terlihat bagaimana sedimentasi itu berjalan di beberapa lokasi di Indonesia ya. Salah satunya ada sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, kemudian sedimentasi Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan, di mana adanya sedimentasi ini menyebabkan waduk yang biasanya digunakan untuk menampung air terjadi penurunan kapasitas tampungan karena ada pengendapan di sekitar ada pengendapan di dasarnya ataupun di bagian pinggir dari waduk itu sendiri, dan nggak cuman waduk, bisa juga sungai, pendangkalan sungai di Kalimantan gitu ya, dan di beberapa perairan-perairan yang lain, khususnya perairan darat gitu. Next. Selanjutnya itu ada eutrofikasi, di mana terjadi penambahan nutrien yang berlebihan. Itu biasanya karena adanya pengaruh dari pemberian pupuk berlebihan dari sektor agrikultur, kemudian pemberian pestisida yang pada akhirnya akan mengalir ke air gitu ya, bermuara di air, dan ada penambahan nutrien itu ternyata nggak baik loh teman-teman. Mungkin kita taunya, oh tambahin aja nutrien, tambahin terus-terus, tapi ternyata itu juga nggak baik, karena memang yang baik untuk alam adalah keseimbangan, dan sedangkan hal yang berlebih atau berkurang itu akan ada indikasi lanjutan gitu ya. Salah satunya adalah fenomena eutrofikasi, dan yang fenomenal terjadi itu adalah adanya blooming alga atau ledakan populasi alga. Salah satunya ini pernah terjadi di Pulau Makian, Maluku Utara, dan di beberapa perairan darat lainnya gitu ya, terjadi karena permukaan airnya itu tertutupi oleh alga sehingga terjadi penurunan kadar oksigen, dan ikan-ikan di bawahnya itu banyak yang mati karena memang ada banyak organisme yang butuh sinar matahari gitu, karena terhalang oleh alga di permukaan ya pada akhirnya nggak mendapatkan nutrisi seperti sedia kala. Kemudian ada beberapa jenis alganya pun yang toksik gitu. Next, selanjutnya itu ada bioakumulasi, di mana ketika terjadi pembuangan limbah ke laut, itu akan terakumulasi di tubuh ikan gitu. Dan ternyata dari tubuh ikan itu ketika dikonsumsi oleh manusia ya, pada akhirnya kita akan keracunan juga gitu. Salah satu yang terkenal di dunia adalah kasus Minamata disease. Next. Nah, kasus ini terjadi di Jepang, di mana terjadi karena akumulasi merkuri. Next. Next. Next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu sumber penyakit, di mana ternyata 68% kondisi air sungai di Indonesia itu masuk dalam kategori tercemar berat loh, dari segi kondisi fisika, kimia, dan biologisnya tuh sudah tidak memenuhi standar untuk dimanfaatkan. Sedangkan 84% bahan baku air minum itu berasal dari air sungai. Jadi gimana nih kita sedang krisis air gitu ya, secara tidak sadar dari fakta ini. Kemudian penelitian dari UNICEF sendiri, sebanyak 70% dari 20.000 sumber air minum ternyata tercemar limbah tinja gitu, dan ini luar biasa berbahaya karena ada banyak risiko-risiko penyakit yang menular gitu ya, seperti diare, kemudian ada kolera, disentri, sampai UNICEF sendiri di kuartal pertama di tahun 2022 ini mengkampanyekan hashtag dihantui tai gitu. Mungkin kita kalau dengar pertama kali, emang bener ya ada, tapi memang itu nyata adanya, dan begitulah kondisi perairan di sekitar kita gitu ya. Next. Ini salah satu pencemaran air lanjutan, mulai dari tumpahan minyak, baik itu minyak sawit ataupun minyak dari pertambangan, kemudian karena limbah tekstil ataupun limbah industri lainnya di sekitar kita di sungai-sungai. Mungkin teman-teman kalau penasaran bisa cek sungai di sekitar rumahnya itu masih bersih apa enggak. Next. Nah, kebetulan nih hari ini kita bertepatan sebagai Hari Lingkungan Hidup, di mana satu paket gitu ya. Kita coba kenali lebih lanjut apa sih Hari Lingkungan Hidup itu dan apa kaitannya sebetulnya dengan bahasan kita kali ini. Hari Lingkungan Hidup itu pertama kali dicetuskan pada tahun 1972 oleh melalui konferensi Stockholm, di mana mendiskusikan antara lingkungan dan juga manusia. Artinya apa? Peringatan ini momentum tahunan bagi kita untuk merefleksikan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan selama ini dan di masa yang akan datang. Terus apa sih yang bisa kita lakukan? Nah,
yang bisa jelas ya manfaat yang kita dapetin tadi untuk mempertahankan apa yang dimiliki dan juga dinikmati sekarang. Nah, sebagai generasi muda memang kita memiliki kapasitas yang terbatas, tapi bukan berarti tidak mungkin apabila kita sama-sama berjuang dan bisa memberikan hasil yang signifikan gitu dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya adalah berbuat baik untuk bumi atau berbuat baik untuk laut. Dan kita bisa mulai dari sekarang itu mengkampanyekan atau membuat lifestyle yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Kita sebutnya green lifestyle, solusi untuk generasi muda yang paling mungkin dilakukan. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh video reels gitu ya terkait green lifestyle yang dikampanyekan oleh Pratisara Bumi. Dan satu lagi ada green lifestyle dari pemenang lomba reels kami beberapa waktu yang lalu. Mungkin kakaknya bisa diputar dulu. Salah satu cara yang bisa kita, anak muda, lakukan untuk mengurangi perubahan iklim adalah lewat lifestyle kita. Yaitu dengan selalu membawa tempat makan maupun tempat minum sendiri ketika mau belanja. Yuk belanja takjil! Sebuah penelitian pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam seluruh siklus hidupnya, plastik menyumbang hampir 4% dari emisi gas rumah kaca secara global. Oleh karena itu, dengan menerapkan hal kecil kayak gini, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca lewat penurunan produksi plastik. Ini bentuk green motion aku. Kalau kamu? Kenalin, gue Farah, si penyelamat bumi. Gue paling anti banget sama keran yang gak ditutup rapat, apalagi air yang ngocor terus, padahal ember udah keisi penuh. Emang kenapa sih kita harus hemat air? Bukannya air itu nggak bisa habis ya? Sini, gue kasih tahu. US Department of Interior's Bureau of Reclamation bilang kalau 97% dari semua air yang ada di muka bumi adalah air asin yang nggak bisa diminum. Dan hanya 3%-nya merupakan fresh water. Tapi yang bisa diminum hanya 0,5%. 2,5% lainnya terjebak di lapisan es, glaser, atmosfer, tanah di bawah permukaan bumi, atau terlalu tercemar untuk dikonsumsi. Ini green motion aku. Kalau kamu? Ya, karena waktunya sudah habis, ini video terakhir dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan sebenarnya masih ada satu lagi untuk mendengarkan lagu Dengar Alam Bernyanyi, tapi karena udah waktunya udah habis, teman-teman bisa dengerin di rumah masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Titin atas penyampaian materi yang luar biasa banget ya Kak. Ternyata alam Indonesia tuh seberagam itu dan amazed banget. Dan kalau nggak kita jaga, bukan nggak mungkin gitu loh, anak cucu kita nggak bisa merasakan alam Indonesia yang bagus banget ini. Oke, nah selanjutnya nih Kak, ini ada sesi tanya jawab nih Kak Titin. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, aku izin untuk jelasin teknis untuk sesi tanya jawabnya ini ya Kak. Oke, boleh. Oke, teman-teman partisipan, untuk sesi tanya jawab ini akan dilaksanakan sebanyak 1 termin, kurang lebih waktunya 15 menit dengan 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan ketika saya sudah mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya, dipersilakan untuk on mic dan on cam. Apabila tidak dapat melakukan on mic dan on cam, boleh melakukan di kolom chat. Dan kemudian ketika saya sudah ketika sudah menyampaikan pertanyaan untuk Kak Titin, boleh langsung menjawab pertanyaan tersebut. Di sini sudah ada 1 orang penanya dari Kak Hairul Fadli. Kepada Kak Hairul, dipersilakan untuk on mic. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum itu saya perkenalkan. Nama saya Hairul Fadli, asal instansi Kesehatan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 4, konsentrasi promosi kesehatan. Baik, di sini saya ingin bertanya Kak tentang menjaga bumi. Masih banyak kita lihat saat ini, bukan saat ini, di sekitaran kita kan
masih banyak yang membuang sampah secara sembarangan. Membuang sampah secara sembarangan sudah diperingatkan, apalagi yang dari Kesmas juga bagian kesehatan lingkungan sudah memperingatkan, tapi masih ada saja mereka yang tidak sadar atau apa istilahnya tidak kalau bahasa istilahnya tidak tahu diri. Kalau begitu tidak sadar diri. Nah, di sini saya ingin bertanya, menjaga bumi yang baik itu kayak bagaimana sih Kak? Apakah kita perlu semacam menghemat listrik, mematikan keran air, membuang sampah pada tempatnya? Apakah itu sudah menjadi solusi yang tepat? Atau bagaimana? Coba bagaimana pandangan Kakak terhadap orang-orang yang seperti itu? Mungkin bisa billahi fisabilil haq fastabiqul khairat menwal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab aja atau gimana? Oh ya, terima kasih untuk Khairul tadi atas pertanyaannya, dan kita juga tadi sama-sama dengar Khairul juga menyebutkan bagaimana sih kenyataan di lingkungan sekitar, bahkan teman-teman sendiri pun yang ternyata masih nggak hati-hati gitu ya untuk membuang sampah dan sebagainya. Dan sebetulnya menjaga bumi yang baik itu bagaimana sih? Apakah solusi seperti menghemat listrik kemudian membuang sampah sembarangan itu tepat gitu ya? Yang pertama, ketika kita berbicara terkait menjaga bumi, itu kita berbicara semua aspek yang ada di dalam bumi, benar kan ya? Dan semua aspek di dalam bumi itu nggak hanya kita sebagai Gen Z gitu ya, yang umurnya muda gitu, tapi di dalam elemennya itu sendiri ada banyak orang-orang yang punya peran beda selain kita gitu. Kita kan di sini sebagai generasi muda yang memang seperti yang sudah aku sebut tadi, punya kapasitas yang terbatas. Kalau yang kapasitasnya lebih punya power itu kebijakan gitu ya dari pemerintah, baik itu mungkin pemerintah secara nasional gitu ya, dari kabinet pemerintahnya, kemudian dari PBB ataupun dari organisasi-organisasi lain yang memang punya power, dan mereka lebih punya bisa dibilang solusi yang sifatnya tuh masif gitu, sifatnya tuh ke semua arah gitu. Misalnya dari pemerintah kalau mau membuat kebijakan itu bisa dilakukan oleh seluruh perusahaan. Misalnya perusahaannya harus A, B, C, nggak boleh buang sampah atau apa, terus pengetatan dan lain sebagainya, itu dampaknya itu lebih signifikan gitu. Dan itu salah satu solusi di aspek yang lain. Sedangkan kita di sini tuh sebagai generasi muda yang bisa dibilang nggak punya apa-apa gitu loh. Kita nggak punya power apa-apa selagi ya kita masih duduk mahasiswa, terus kalau kita ngebantah dikit juga kita dimarahin. Dan salah satu solusi yang menurut saya tepat, ya mau nggak mau ya kita mengubah lifestyle kita, kayak tadi yang disebutin gitu, mulai membuang sampahnya sembarangan, pilah sampah, menghemat listrik, ataupun kita kita mencoba menerapkan green motion kita gitu ya, bagaimana perubahan untuk menjadi lebih hijau dari masing-masing. Memang kelihatannya kayak emang mungkin ya segitunya gitu ya, kalau misalnya kita ngehemat air atau ngehemat listrik, misalnya matiin lampu kamar ketika siang hari gitu, apakah sesignifikan itu? Ya signifikan kalau yang ngelakuin sama-sama gitu. Kita di sini aja mungkin ada lebih dari 100 orang, dan kalau sama-sama ngelakuin itu dalam waktu 3-5 tahun, pelan-pelan ya bukan nggak mungkin gitu loh, kita punya kontribusi itu meskipun kita nggak punya power. Mungkin itu apa udah menjawab untuk Khairul? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih Khairul atas pertanyaan, dan terima kasih juga Kak Titin atas jawabannya. Dari teman-teman partisipan, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand atau mungkin langsung chat aja di kolom chat. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, berhubung dari panitia menginfokan kalau waktu untuk sesi materi pertama ini sudah habis, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita keep dulu, kita sudahi terlebih dahulu. Mungkin buat teman-teman nih yang masih pengen tahu lagi gitu ya tentang keanekaragaman hayati Indonesia dan tentang kerusakan-kerusakan alam, mungkin bisa langsung aja nih teman-teman langsung ke hubungin Kak Titin atau bisa langsung chat di Pratisara Bumi. Namun sebelum kita closing nih teman-teman untuk sesi
materi yang pertama, mungkin dari Kak Titin ada sepatah dua patah closing statement Kak buat kita semua. Oke, closing statement ya. Sebenarnya saya bingung sih kalau disuruh membuat closing statement tuh ya apa yang di closing gitu loh, karena apa yang kita lakukan itu nggak ada closingnya gitu loh, kita nggak tahu endingnya sampai kapan gitu. Dan ya saya mungkin lebih ke berpesan ke saya sendiri dan juga teman-teman di sini untuk apa ya, mulai peduli sama apa yang ada di sekitar gitu ya, karena memang perubahan yang ada di sekitar kita tuh sifatnya bukan pilihan. Kita tuh bukan sedang memilih apakah kita harus menghemat air, apakah kita harus menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Itu bukan pilihan, tapi itu adalah keharusan gitu, karena kita nggak bisa milih gitu. Kita bukan di fase yang bumi itu dipilih dia mau rusak apa enggak gitu, tapi bumi memang udah beneran rusak, mau nggak mau ya kita terpaksa untuk ikut arus ke sana gitu, gimana supaya si bumi rusaknya nggak makin parah, simpelnya gitu ya. Jadi kita bukan untuk memilih nih, tapi kita dipaksa gitu buat turut peduli bumi. Dan ini momennya pas banget kan, Hari Lingkungan Hidup, dan mudah-mudahan masing-masing dari kita bisa mulai sadar dulu nih, belum yang action tapi sadar dulu dan paham dulu kalau, wih ya ternyata lingkungan saya nih lagi nggak baik-baik aja, dan nggak tahu sampai kapan nggak baik-baik ajanya gitu, dan ternyata saya punya peran di sini. Oke lah, saya akan masuk gitu. Mungkin gitu aja. Oke, terima kasih Kak Titin atas closing statement-nya. Mungkin sebelum kita closing lagi nih untuk materi yang pertama, izinkan saya untuk memberikan resume atas materi yang sudah diberikan oleh Kak Titin ya teman-teman. Oke, jadi Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik itu flora maupun fauna. Dan 62% luas wilayah Indonesia itu terdiri dari wilayah perairan. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas lautan dan jumlah pulau yang besar dan juga banyak. Perairan ini sangat berperan penting bagi aspek ekologi, ekonomi, dan juga sosial budaya. Nah, selain itu, perairan juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan manusia, dan pesatnya pembangunan di Indonesia saat ini menimbulkan beberapa pengaruh terhadap lingkungan. Salah satunya adalah semakin banyak bahan sisa kegiatan antropogenik yang dibuang di lingkungan perairan, sehingga menimbulkan berbagai pencemaran. Dan dampak dari pencemaran air tersebut adalah timbulnya berbagai masalah nih, baik di kehidupan manusia maupun di kehidupan lingkungan, dan dapat menyebabkan ekosistem terganggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili Kak Titin selaku pemateri, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Titin dan juga Kak Ate yang sudah memandu acara kita tadi ya, di pemaparan materi pertama dan juga tanya jawab. Nah, ini dari teman-teman panitia ada sesuatu yang spesial. Sebagai bentuk tanda terima kasih kepada Kak Titin, mungkin dari teman-teman operator bisa di-share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya. Dari Kak Ati mungkin bisa on mic sebentar Kak, supaya bisa terlihat di layar utama. Dari teman-teman panitia bisa dibantu untuk dokumentasinya ya. Baik, saya izin memandu untuk hitung mundurnya. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi, Kak? Dipersiapkan ya. Saya bantu hitung lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak, Kak Titin. Makasih banyak, teman-teman. Semoga sehat selalu dan makin peduli bumi. Amin. Semoga apapun yang disampaikan oleh Kak Titin hari ini bisa bermanfaat ya, Kak, terutama untuk teman-teman peserta di sini. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Titin sekali lagi, dan terima kasih kepada Kak Ate yang telah memandu kami pada sesi materi pertama tadi. Nah, Li, saya lihat-lihat nih ya, teman-teman peserta tuh kayak lemes gitu ya. Gimana kalau kita kasih sesuatu yang
seger dan bikin fresh nih, Li. Yang seger dan juga bikin fresh itu contohnya apa, J? Es campur nggak sih, J? Apakah kita mau bagi-bagi es campur di sini? Waduh. Kalau es campur nanti dulu ya, karena aku jadi pengen juga nih. Nah, oke, sesi selanjutnya ini dijamin gak kalah segernya nih dari es campur, yaitu sesi games. Wih, ada games nih teman-teman. Oke, operator nih udah share screen ya, J. Nah, sudah terlihat ini gamesnya. Yap, kepada operator, boleh tolong di-share screen games-nya, karena games kita kali ini ialah fakta atau mitos. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Siapa yang udah nggak sabar main games? Boleh dikasih reaction yuk. Aku nggak sabar. Aku juga nggak sabar nih. Boleh di next dulu yuk, operator. Oke, nah untuk games kita, karena tadi sudah disebutkan oleh JJ ya, nama gamesnya apa, dan untuk instruksinya sendiri, jadi yang pertama nanti akan disajikan beberapa pernyataan, kemudian peserta yang akan menjawab bisa raise hand terlebih dahulu, dan setelah dipersilahkan oleh MC, peserta bisa on mic dan juga menjawab pertanyaan, apakah itu mitos atau fakta, kemudian yang terakhir, peserta yang menjawab benar akan mendapatkan poin. Yeay. Yuk ikutan yuk, dapat poin nih soalnya. Nah, oke, daripada kita makin penasaran lagi, dan mohon nih peserta buat on cam, terus siap-siap ya, diklik raise hand-nya pas nanti kita hitung mundur. Oke, kepada operator, boleh tolong tampilin. Oke, start. Jeng, ayo. Kita mulai aja ya. Oke, pertanyaan pertama. Mau aku atau kamu nih yang bacain, J? Oke, aku dulu nih. Teman-teman disimak ya. Mitos atau fakta? Hiu adalah pemburu manusia dan juga pembunuh yang berbahaya. Apakah ini mitos atau fakta? Ayo, dipikirin dulu yuk. Waduh, udah ada yang raise hand nih. Sebentar dulu. Biar adil aku hitung deh. Ayo di lower hand dulu. Biar adil ya, Jay ya. Di lower hand iya dulu. Nih. Oke, udah di lower hand. Sekarang aku hitung, nanti cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Ayo raise hand. Oke. Ada atas nama Kak Hairul Fadli nih. Halo, Kak. Iya, Kak. Halo. Halo, ini kira-kira jawabannya apa nih, Kak? Fakta, Kak. Wow, fakta ya? Oke, Ya, Kak. makasih, Kak. Kira-kira dari teman-teman ataupun kakak-kakak yang lain, ada yang jawabannya berbeda dari Kak Hairul? Atau semua sama nih? Semua setuju kalau hiu itu adalah pemburu manusia. Ayo, kira-kira gimana? Kita kasih kesempatan, ada yang raise hand lagi deh, 1 deh. Yuk raise hand yuk. Kira-kira mitos atau fakta nih, kalau hiu adalah pemburu manusia dan pembunuh yang berbahaya? Oke, nggak ada. Semuanya setuju ya? Oke, ada nih. Oke, dari Kak Mia, dipersilakan. Halo, jawabannya menurutku mitos. Waduh, Li, ini jawaban yang berbeda nih. Agak berlawanan ya, yang satu mitos, yang satu fakta. Oke deh, biar kita sama-sama mendapatkan penjelasan ya. Kita next aja yuk, J. Kira-kira jawabannya apa? Apa nih? Wah, ini makin penasaran ya jadinya ya. Iya dong. Panitia ini sengaja ya, biar pesertanya penasaran semuanya. Ayo, boleh di next yuk. Wah, beneran ini, Li. Sengaja banget nih panitia nih bikin kita penasaran berjamaah.
Kalau di kamu udah connect belum, Li? Di aku sih. Ini teman-teman panitia itu menggoda kita loh, biar kita tuh makin penasaran, Je. Iya nih, parah banget ya. Ya ampun. Aku udah penasaran nih. Karena tadi udah jawaban yang berbeda ya kan. Aku pengen tahu yang benar tuh apa. Juga bingung ya, Je ya. Ini kira-kira mitos atau fakta? Karena emang bener sih, hiu tuh kan kayak berbahaya gitu kan. Tapi aku juga nggak tahu ini mitos atau fakta. Waduh, udah tampil nih. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Mitos, yeay. Selamat kepada Mia. Nggak